Oke guys ya, kita ketemu lagi ya. Kali ini seperti biasa saya akan mencoba memberikan prediksi pertandingan khususnya Piala Dunia Qatar ya 2022 ini. Eh, untuk kali ini saya akan memberikan tips atau prediksi untuk matchday pertama di tanggal 22 November 2022, yaitu ada 4 pertandingan ya. Ada 4 pertandingan, nanti akan kita bahas satu-satu tips-tipsnya ya. Ikuti uraian dari saya ya. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Oke. Oke guys ya, ini ada pertandingan Piala Dunia Qatar 2022 ya, match di yang pertama di hari Senin ya, 22 November 2022. Untuk yang pertama nanti ada pertandingan antara mana ya, Argentina akan menghadapi wakil Asia yaitu Arab Saudi. Ini akan dilangsungkan pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat ya. Ini kick-off-nya. Nah, ini adalah sangat menarik ya, pertandingan antara Argentina melawan Arab Saudi, salah satu wakil dari Asia dan Amerika Selatan ya. Di benua Amerika Selatan ini ada Argentina. Seperti kita ketahui, Argentina diisi oleh pemain-pemain kelas dunia seperti ada Messi, Paulo Dybala, Angel Di Maria dan lain-lain ya. Sedangkan Arab Saudi ini hanya mengandalkan pemain lokal semua, kolektivitasnya juga tidak diragukan ya. Ini untuk Arab Saudi ya. Jadi yang namanya analisa itu tidak perlu yang aneh-aneh ya. Analisa kita melihat dari pertandingan yang sudah mereka lakukan sebelumnya ya. Untuk Argentina informasinya akan menggunakan formasi 4-2-3-1 ya, 4-2-3-1. Ini akan mengandalkan 4 back dan 5 lini tengah ya, sedangkan 1 untuk strikernya ini ya. Sedangkan Arab Saudi nanti akan menggunakan formasi 4-4-1-1. Nah, ini sangat menarik ya. Mereka akan menumpuk ada hampir 8 ya, 8 pemain di barisan belakang dan hanya mengandalkan 2 di lini depan ya. Ini di lini depan menggunakan formasi 4-2-3-1 melawan 4-4-1-1. Ini sangat menarik ya. Jelas ini dengan menggunakan formasi ini Arab akan lebih mementingkan pertahanan dan akan melakukan serangan balik saja ya ini. Sedangkan Argentina ada 4 pemain depan dan akan disokong oleh 2 dari pemain tengah. Di depan nanti Argentina akan diisi oleh Messi, ada Di Maria dan juga Gomez. Sedangkan untuk ujung tombaknya ini akan diisi oleh Martinez ya, Lautaro Martinez. Seperti kita ketahui, pertandingan pertama di grup penyisian itu memang sulit untuk tebak ya, sulit untuk ditebak. Kadang ada rasa grogi, khususnya untuk tim-tim besar yang biasanya sudah
diunggulkan, mereka pasti akan mempunyai beban mental ya, beban mental. Sedangkan untuk Arab Saudi yang dianggap sebagai underdog ya, underdog pasti akan lebih bisa bermain lepas ya. Oke, untuk handicap ya, handicap ini saya lihat kok ada di 2/4 ya, 2/4, artinya Argentina sudah diunggulkan 2 gol lebih ya. Melihat ini ya, melihat ini dan menganalisa formasi yang akan digunakan antara kedua tim, jika di atas kertas Argentina pasti bisa menaklukkan Arab Saudi dengan mudah ya, tapi di atas lapangan belum tentu ya. Jadi saya memprediksi Argentina akan kesulitan menembus lini belakang dari Arab Saudi ya. Ini jadi langsung saja akan saya berikan ya skor. Untuk skor ini kemungkinan draw ya, draw atau bisa jadi karena ini lengah, Arab Saudi akan membuat sejarah untuk pertama kalinya bisa mengalahkan Argentina ya. Kemungkinan bisa skornya ialah tipis lah, bisa 0-1 atau 1-2, ini aja ya. Jadi dengan ini mungkin nanti Anda bisa memasang bawah saja ya, bawah. Oke, lanjut di partai kedua. Ada Denmark ya, Denmark melawan Tunisia. Untuk Denmark melawan Tunisia ya, ini Denmark akan menggunakan formasi 3-5-2, sedangkan untuk Tunisia, salah satu wakil Afrika, ini akan menggunakan formasi 3-4-1-2 ya, 3-4-1-2 ya. Kita ketahui untuk 3-5-2 ini adalah formasi menyerang yang mengandalkan sisi sayap ya, sisi sayap. Untuk Denmark sendiri adalah salah satu wakil dari Eropa yang penampilannya cukup ciamik ya di partai penyisian. Untuk Tunisia, salah satu wakil dari Afrika, ini juga sedikit menarik juga ya. Ini dia menggunakan formasi 3-4-2-1. Mereka ini juga sama-sama mengandalkan lini serang mereka dan menggunakan 3 pemain depan dan akan disokong oleh 4 pemain tengah ya. Artinya sama-sama 7 yang akan bertanding, tetapi secara kualitas pemain Denmark lebih diunggulkan di dalam partai ini. Mereka sempat mengalahkan Prancis juga ya di pertandingan sebelumnya. Untuk handicap ini ada 3/4 ya, 3/4 Denmark diunggulkan ini ya. Langsung saja ya skor saya akan memberikan margin 2 gol untuk keunggulan Denmark ya. Denmark nanti bisa 2-0 atau 3-1 ya. Jadi silahkan nanti kita lihat ya apa saja. Lanjut partai berikutnya ada Meksiko, wakil dari Amerika Latin ya. Meksiko melawan Polandia. Tulisannya jelek ya. Meksiko menggunakan formasi 4-3-3, sedangkan Polandia menggunakan 3-5-2. Ini juga formasi menyerang ya. Ya, seperti kita ketahui Meksiko ini para
pemainnya tidak ada yang begitu terkenal ya. Itu hanya pemain lokal saja, sedangkan untuk Polandia yang bermain cukup bagus ya, sehingga bisa lolos di Piala Dunia ini ya. Ini ada Lewandowski, ada kipernya yang dari Juventus itu ya, Kasper Kay apa siapa itu ya, dan lain-lain. Ini dihuni oleh pemain top Liga Eropa ya. Ada yang bermain di Juventus, ada yang main di Bayern Munchen, ada yang di Napoli dan lain-lainnya. Melihat keduanya ini ya, ini secara peringkat Meksiko diunggulkan seperempat ya, ini seperempat ya. Dengan ini kemungkinan hasil itu biasanya draw ya, biasanya hasilnya draw. Jadi kalau ini, tetapi secara kualitas nanti saya tetap akan memilih Polandia ya, yang kita unggulkan. Jadi untuk hasil akhir saya memilih draw atau skornya bisa 0-1 atau 1-2 untuk Polandia ya. Jadi ya silakan tahu lah, nanti bisa bawah ya. Lanjut di partai yang dini hari, ada di tanggal 23 November ada pertandingan Prancis ya. Prancis akan menghadapi wakil Asia, yaitu lebih dahulu ya, Australia. Nah, kita ketahui Prancis ini diisi atau dihuni oleh pemain top, ada Griezmann, ada Giroud, ada Mbappe dan lain-lain ya. Ini sangat luar biasa untuk tahun ini. Jadi sesuai dengan informasi, Prancis akan menggunakan formasi 4-3-1-2 ya. Ini akan mengandalkan ada Giroud, ada Anthony Griezmann dan juga Kylian Mbappe ya. Menggunakan playmakernya ini mungkin adalah Giroud ya lebih. Nah, sedangkan untuk Australia akan menggunakan formasi 4-2-3-1, hampirlah mirip ya. Mereka akan menguatkan di lini tengah ya, untuk meredam striker ganas yang dimiliki oleh si ayam jago ini ya. Untuk handicap ya, ini di Prancis sudah diunggulkan 1/3/4, jadi hampir 2 ya, hampir 2. Oke, langsung saja jika melihat komposisi pemain ya, komposisi pemain antara kedua negara ini, jadi di atas kertas maupun di atas lapangan saya akan tetap mengunggulkan Prancis bisa mencetak lebih dari 2 gol ya, lebih dari 2 gol ya. Nanti bisa skornya 2-0, 3-0 atau 4-1 dan lain-lain ya. Jadi ada tetap marginnya tetap di atas 2 gol nanti untuk kemenangan Kylian Mbappe dan kawan-kawan. Oke, jadi bisa Anda memilih atas. Satu lagi pesannya ya, ini hanya sebuah prediksi, dilarang untuk digunakan untuk berjudi, karena judi itu senangnya sehari, susahnya bisa berhari-hari. Oke, salam prediksi jitu dan akurat.